Shalom semuanya, selamat malam, selamat bergabung di ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya juga ingin menyapa keluarga baru kita. Shalom, saudara Madrika, shalom. Oh Willy, selamat bergabung. Di sini kita adalah keluarga. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang ada di Tiongkok, Indonesia, Amerika, India, Australia, dan di beberapa negara lainnya yang mengikuti ibadah kita malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhanlah yang pimpin ibadah kami, Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan urapi kami satu persatu, biarlah pujian penyembahan kami malam hari ini menjadi berkat untuk kami dan persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga alat ibadah kami, Wi-Fi, handphone, dan segala yang lain yang kami butuhkan untuk beribadah. Kiranya ibadah kami lancar di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita sama-sama menyanyikan pujian layak dipuji disembah. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, menyanyikan kemuliaan Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama besar termulia. Haleluya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan Yesus layak dipuji disembah. Mari kita sama-sama mengatakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Tuhan, Tuhan nama-Mu besar, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Tuhan, nama-Mu besar dan termulia.
termulia. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Amin. Itu adalah pertolongan-Mu sering kami tidak melampaui apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, di setiap saat di hidup kami, pertolongan-Mu sangat luar biasa. Tuhan, hanya memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang tulus. Itu adalah cara kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Amin. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan Rasakan kasih-Mu, Tuhan. ku rasakan Kasih-Mu, kasih-Mu, Bapa. Tuhan. Yes, amin Bapak. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Tuhan, Engkau telah memikat hati kami. Mata kami hanya tertuju kepadamu. Engkau sangat mengagumkan. Amin, amin. Engkau begitu mengagumkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, selalulah ikat hati kami agar kami selalu dekat kepadamu. Agar mata kami selalu tertuju kepadamu, hati kami selalu kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ubah hidup kami agar jadi lebih baik. Buka hati dan pikiran kami. Ubah hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami agar selalu bersyukur. Buka mata kami. Kami melihat semua kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah ku mengerti. Yes, amin. Hati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang yang terbaik. terbaik. Yes, haleluya Tuhan. Benar, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami hanya menunggu dan berharap dan yakin dan percaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menguatkan hati kami. Firman-Mu telah membuka mata hati kami. Sehingga kami bisa melihat mana yang baik dan yang buruk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan urapi berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Nya pada malam hari ini. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan nanti menjadi kami bisa terima Tuhan Yesus dan kami jalankan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke Kak Beni. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk Mama Lina sudah bawa kita praise and worship. Sungguh menyenangkan sekali lagu-lagu yang dinaikkan. Ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan lain-lain. Memang menunggu waktu Tuhan ini yang sangat sulit bagi kita secara daging. Karena menunggu bukanlah sesuatu pekerjaan yang menyenangkan. Tetapi secara jujur adalah suatu yang membosankan. Itu menunggu. Tetapi waktu yang terbaik bagi kita sebagai anak Tuhan justru bagaikan seorang yang sedang berkasmaran, sudah tidak sabar lagi menantikan yang dia cintai atau yang memiliki hubungan khusus kepada Tuhan. Pasti dia akan tetap setia menunggu sampai itu terjadi. Jangan kita sampai bergeser iman kita kepada Tuhan karena waktu yang kita tunggu lama sekali. Kita merasa bahwa waktunya Tuhan sangat membuat kita jenuh. Lalu akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Namun secara fakta, semua umat manusia atau tidak sedikit manusia yang kecewa, yang meninggalkan Tuhan, beralih kepada yang lain yang bukan Tuhan sebenarnya. Karena menunggu waktu Tuhan yang begitu lama. Tapi sebelum saya memulai firman Tuhan,
saya mau menyapa kita semua. Salam kasih, damai sejahtera bagi kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan KJK Overseas, dimanapun Anda berada. Yang mengikuti ibadah kita melalui YouTube. Secara khusus bagi jemaat yang ada di Tiongkok dan Indonesia, yang menyaksikan secara langsung. Saya berdoa, semua jemaat dalam keadaan sukacita. Dan saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan belajar pada malam ini, sangat penting, tentang do not be stupid. Jangan menjadi bodoh. About judging someone. Jangan menjadi bodoh tentang menghakimi atau menilai seseorang. Do not be stupid. Tekanannya di situ. Jangan menjadi bodoh tentang menilai seseorang, menghakimi seseorang. Ini sangat penting karena dunia ini krisis tentang menilai, menghakimi orang lain. Sangat krisis dunia ini. Manusia lebih cenderung memakai standar ukuran dari satu kedekatan atau hubungan spesial. Bisa itu keluarga, bisa itu teman, sahabat, saudara. Ukurannya pendeta, pemuka agama. Pendeta bukanlah sebuah ukuran standar penilaian kita yang benar. Kok berani ya Pak Gem ngomong kayak gitu? Saya baca firman. Bukan pendeta standar Anda menilai seseorang. Bukan sahabat, bukan teman, bukan suami, bukan pasangan. Makanya kita penting sekali belajar ini. Do not be stupid. Jangan menjadi bodoh tentang menilai seseorang, menghakimi seseorang. Saya mengatakan ini karena dunia ini sedang dalam keadaan darurat soal menilai, menghakimi seseorang. Karena standarnya, karena bersama-sama satu ras, satu agama, satu keturunan, satu marga, satu suku. Kalau satu suku, satu marga, satu ras, karena saudara, keluarga, dibela habis-habisan. Karena satu agama, dibela habis-habisan. Karena sahabat, teman, dibela habis-habisan. Tidak peduli itu dia jahat, dia kurang ajar, dia merusak, dia mempropaganda, tidak peduli. Karena standar penilaian penghakiman dipakai seperti yang saya katakan tadi, secaranya. Hukum diputar balikkan karena satu ras, satu suku. Tidak peduli benar atau tidak orang itu. In fakta, manusia di bumi ini krisis.
sedang dalam keadaan gawat darurat. Makanya kita perlu belajar ini. Manfaat kita belajar firman Tuhan malam ini tentang don't be stupid about judging someone. Jangan menjadi bodoh tentang menilai atau menghakimi seseorang. Pentingnya kita belajar atau manfaatnya yang pertama. Perhatikan firman Tuhan malam ini serius. Biar mendapat pengetahuan ini dan kita nggak menjadi bodoh karena mengabaikannya. I'm sorry. Saya mohon maaf jika saya berkata demikian. Tapi itu faktanya. Kalau kita tidak menyerap firman Tuhan, kita menjadi bodoh dalam menjalani kehidupan. Tidak peduli itu S1, sarjana, magister, doktor. Saya menyaksikan dengan sendiri jemaat Tuhan. Mata saya sendiri menyaksikan. Pendeta pun, pemuka agama pun, pemimpin rohani pun masih pakai standar penilaian mata dan urusan yang saya katakan tadi. Satu ras, satu suku, satu agama. Karena dia berpendidikan tinggi. Jadi nggak peduli dia benar atau tidak. Saya melihat dengan nyata. Orang-orang pintar S1, S2, S3 jadi bodoh. Pintar secara pengetahuan, tapi bodoh dalam kehidupan. Itu padahal punya titel. Apalagi kita yang mohon maaf tidak bersekolah. Tidak berpendidikan tinggi, tapi kita nggak mau belajar firman. Tambah bodohlah kita. Jadi manfaat belajar firman Tuhan adalah yang pertama. Untuk menolong orang Kristen. Memahami siapa yang sedang dihadapinya. Jemaat Anda setiap hari menghadapi orang-orang. Termasuk pasangan hidup, tetanggamu, pemerintahan. Semua orang di sekitar kita. Jadi untuk menolong kita memahami siapa yang sedang kita hadapi. Biar kita jangan dibodohi. Biar kita jangan mudah dipropaganda. Biar kita jangan mudah terkontaminasi rayuan tipu muslihat dari orang-orang yang licik. Jangan kita menjadi orang-orang yang mudah diajak untuk menghancurkan, merusak hubungan sosial, baik diri kita sendiri maupun orang lain, termasuk negara, termasuk lingkungan kita. Jangan kita menjadi orang yang mudah terkontaminasi, pikiran licik dari orang-orang yang pintar secara berpendidikan tinggi, atau memiliki strata sosial yang tinggi, orang kaya, orang berkedudukan tinggi. Kita nggak bisa terpengaruh dengan tipu daya muslihat mereka, kelicikan-kelicikan mereka. Padahal mereka pintar, tapi kenapa bodoh? Bahasa sebenarnya yang lebih tajam sebenarnya goblok. Jangan sampai jadi goblok. Saya nggak mau KJK Overseas jadi goblok. Karena orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Berarti bukan goblok. Makanya saya bilang, orang yang dengar firman dan melakukan, dia orang yang pintar di mata Tuhan. Buka Matius pasal 7, 16 sampai 20. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20. Tidak sedikit negara-negara di berita-berita kita bisa lihat kenapa terjadi teroris
provokator, merusak kesatuan negara. Itu ulahnya siapa? Orang bodoh atau orang pintar, jemaat Tuhan? Secara pendidikan dan strata sosial, itu orang bodoh atau orang miskin yang melakukannya? Sebagai ide pemikirnya siapa? Saya mau tanya jemaat Tuhan, boleh dijawab ini. Yang merekrut menjadi teroris, merusak negara, hubungan sosial, merusak semua yang benar, yang baik di bumi ini. Itu yang melakukannya orang pintar, orang bodoh, orang pintar atau orang bodoh, orang miskin atau orang kaya? Orang bodoh. Orang pintar yang merusak semua itu. Tidak mungkin mereka bisa memasang taktik-taktik untuk merusak negara. Orang jenius yang bisa merekrut orang menjadi teroris. Terkontaminasi pikiran licik. Itu orang pintar, bukan orang bodoh. Mereka membayar untuk merusak itu. Itu orang miskin, orang kaya. Tapi itu bodoh dan goblok. Jemaat KJK jangan sampai seperti itu. Kita sempat terpecah belah gara-gara itu. Karena saya paling tidak suka kalau jemaat jadi seperti itu. Alkitab yang bilang, kita baca bersama-sama. Matius 7:16-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat ini sering didengar oleh orang Kristen. Tapi saya menyaksikan tidak sedikit orang Kristen gobloknya minta ampun. Termasuk hamba Tuhan, gobloknya minta ampun. Masih bisa dibayar dengan uang untuk membela yang salah. Apakah hamba Tuhan kami pendeta seperti ini nggak sekolah, ada sampai S1, S2, S3, tapi bisa dibayar? Anda memanut dengan kelicikan itu, meskipun pendeta, pemuka agama, yang manut, mohon maaf saya katakan goblok. Alkitab yang bilang. Kenapa kita terkontaminasi? Alkitab sudah jelas katakan, dari buahnya engkau mengenal mereka. Dia pendeta harus diikuti. Lihat buahnya. Jangan terkontaminasi dengan kelicikan-kelicikan. Meskipun dia kelihatan domba, tapi dia sebenarnya serigala. Ini perlu diperhatikan. Kami sempat diserang. Istri saya diserang. Yang menyerang siapa? Mereka. Disuruh pendeta istri saya mengawini orang yang sudah punya istri. Masih lagi. Karena dia pendeta besar. Karena dia dekat dengan pendeta besar itu, melegalkannya. Padahal masih punya istri pendeta itu. Karena mereka sahabat, diizinkan untuk mengambil suami orang yang masih dalam ikatan suci. Apa kita mau ikut-ikutan?
Jadi jemaat kita orang Kristen, semua harus cerdas. Do not be stupid. Saya lihat di berita, yang waktu kerusuhan-kerusuhan itu kita lihat di Jakarta. Mereka mengadakan kerusuhan. Ditanya, kenapa kalian mengadakan kerusuhan? Jawabannya, saya nggak ngerti. Yang penting saya dibayar. Kenapa? Bodoh. Maka dari itu kita penting untuk belajar ini. Kenapa bodoh? Karena tidak adanya pengetahuan. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi kita perlu diisi terus pikiran kita ini loh, hidup kita ini sama firman. Biar kita jadi cerdas. Perhatikan. Benar nggak apa yang dikatakan firman? Alkitab katakan ini, saya akan sampaikan kepada kita lagi. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tapi yang melakukannya, dia menjadi bijaksana. Berarti orang Kristen kalau tidak mau dengar firman, tidak mau melakukannya, dia bodoh. Mari kita semangat untuk belajar firman. Amin. Kita mau jadi cerdas. Akhirnya kita nggak akan mudah tertipu. Kita bisa menilai orang lain. Kita tidak akan mudah menghakimi orang lain. Karena kita sudah melihat buahnya. Terbukti. Saya heran. Kenapa bisa orang terpengaruh? Apalagi jemaat kita terpengaruh. Sudah tidak ada bukti menuduh yang enggak. Bodoh kan? Kita bilang kalau dia sudah kelihatan buahnya. Masa kita percaya dengan orang omongannya yang enggak pernah ibadah? Apakah itu dikatakan enggak bodoh? Bodoh. Giliran disampaikan firman Tuhan, bertentangan, tidak mau mendengar. Menolak firman Tuhan. Giliran mau beribadah dengar firman Tuhan, tidak mau, ada aja. Tidak pernah konsentrasi fokus saat beribadah. Apa yang didapat? Pulang ya pulang, tangan kosong. Tidak jadi apa-apa dalam dirinya. Tapi kalau ibadah sungguh-sungguh konsentrasi, serap firman Tuhan, jadi cerdas. Dan itu terbukti. Orang-orang yang seperti itu tidak mudah terkontaminasi. Dan saya lihat itu. Jemaat yang tidak mudah terkontaminasi. Saya heran sudah dengar firman selama ini, tapi kok mudah terkontaminasi dengan kelicikan-kelicikan. Tipu daya, hanya karena uang. Hanya karena diberi HB. Ini makanya kita perlu belajar firman jemaat. Tuhan mengasihi kita. Dia sangat sayang kepada kita. Agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Tuhan menciptakan manusia bukan bodoh. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya.
Berarti kita adalah gambaran Tuhan. Tuhan nggak mungkin bodoh. Tuhan cerdas. Hikmatnya penuh. Sempurna. Jadi kita gambaran Tuhan. Jadi kalau gambaran Tuhan itu bukan bodoh. Yang membuat manusia bodoh adalah dirinya sendiri. Yang membuat manusia bodoh adalah karena dosa yang dilakukan. Dosa yang merusak kehidupan manusia dan seluruh alam semesta. Kejahatan-kejahatan manusia. Bodoh kan? Karena manusia pelakunya. Alam dirusak. Tiba-tiba alam mengamuk. Saya pakai kata alam mengamuk. Akhirnya banyak menelan korban. Karena apa? Ulah orang-orang yang pintar, jenius. Tapi dia bodoh. Karena dia melakukan untuk kepentingannya sendiri. Dosa yang mengakibatkan. Manusia itu sendiri pelakunya. Kenapa banyak kejahatan di bumi ini? Kenapa anak-anak banyak yang jahat? Mentalitasnya rusak. Manusia sendiri pelakunya. Karena manusia berbuat dosa. Orang tua egois. Maunya menang sendiri. Akhirnya banyak generasi-generasi yang rusak. Gara-gara faktor dosa yang dilakukan. Kebodohan-kebodohan itu yang dilakukan. Banyaklah tercipta orang-orang yang sakit hati. Terluka batinnya. Mentalitas yang bobrok. Akhirnya besar. Terciptalah generasi-generasi yang cacat mental. Maka Tuhan mau kita ini bukan jadi orang bodoh, kita jadi cerdas. Saya tidak bicara dengan dulu sebelum kita tahu firman. Kita bicara sekarang sudah tahu firman. Kalau dulu nggak tahu ya wajar. Karena saya bilang, karena kita tidak memiliki pengetahuan firman Tuhan ini. Makanya kita jadi bodoh bertindak. Tapi kalau jemaat sudah dengar firman, masih juga seperti itu. Mudah terkontaminasi, tipu daya, kelicikan. Masih mau melakukan dosa kepentingan diri sendiri. Nah, itu bodoh Alkitab yang bilang. Yang tidak melakukan firman, yang mendengarkan perkataanku, kata Yesus, dan tidak melakukannya, bodoh. Berarti standar penilaian Tuhan, bodoh dan tidaknya, itu bukan karena kita secara pengetahuan, ilmu pengetahuan di dunia ini. Misalkan saya pintar buat ini, buat itu. Recording in progress. Bukan karena itu. Saya pintar fisika, matematika. Saya pintar main komputer. Lalu saya dikatakan pintar. Enggak. Alkitab katakan yang mendengar firman tapi tidak melakukan itu bodoh. Mau itu pintar apapun dalam segala sesuatu. Ilmu pengetahuan di bumi ini. Bodoh. Karena dia kepintarannya. Dengan kepintarannya apabila tidak di dalam firman Tuhan. Dia akan bertindak merusak kehidupan manusia dan alam ini. Makanya bodoh di mata Tuhan.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya bukan bodoh, jemaat. Dalam bahasa asing. Idiot. Gobloknya Paul. Benar kan? Banyak menderita manusia, coba. Teknologi dibuat maju. Semakin berkembang. Saya mau tanya jemaat, boleh dijawab. Bom diciptakan untuk apa? Bom. Boleh jawab satu orang. Bom diciptakan untuk apa? Menghancurkan. Menghancurkan. Menyerang. Nggak ada bom diciptakan untuk hiasan. Itu nggak ada. Biar cantik rumah, biar cantik tempat penyimpanan museum dan sebagainya. Pada dasarnya bom diciptakan untuk menyerang, merusak. Kenapa? Karena negara-negara takut berjaga-jaga untuk diserang oleh negara-negara lain. Kenapa adanya tentara dibentuk untuk pengamanan negara? Kalau ada yang menyerang, diserang balik. Semua itu konotasinya di mana? Arahnya ke mana? Ke negatif semua kan? Antisipasi. Betul? Karena nanti timbulnya perpecahan, provokator, terorisme. Jadi harus ada itu. Semua arah tujuannya kemana? Antisipasi. Dari apa? Kejahatan. Padahal kejahatan itu manusia sendiri yang buat. Makanya dibilang Alkitab bodoh. Pelaku-pelaku kejahatan itu bodoh. Meskipun dia pintar, jenius. Otaknya 9 koma. Tapi kalau itu merusak, itu bodoh di mata Tuhan. Tukang tipu. Mudah percaya dengan omongan orang, tapi nggak ada bukti. Mudah diajak untuk rusak. Selingkuh, itu bodoh itu. Orang selingkuh itu dikatakan ide pemikirannya pintar atau tidak? Saya mau tanya, Licun mau menjawab ini kayaknya. Coba jawab Licun. Orang yang jago selingkuh itu, dia kategori pintar atau bodoh ide pemikirannya? Bodoh. Bodoh. Pintar. Loh, kenapa dia bisa selingkuh? Dia kan sudah memikirkan perencanaan-perencanaan. Nanti ketemunya di sana. Di tempat yang orang tidak tahu. Betul? Orang bodoh apa orang pintar itu? Pintar. Ada resikonya. Orang pintar kan? Pintar. Pintar. Habis SMS selingkuhannya dihapus. Pintar nggak itu? Pintar lah, takut ketahuan. Mana ada orang bodoh kayak gitu? Orang bodoh itu kalau habis SMS selingkuhannya nggak dihapus, nah itu bodoh. Tapi menurut saya rata-rata orang yang selingkuh 100% itu di chatting pacar gelapnya baru dihapus. Itu orang pintar itu, jemaat. Ya betul? Atau yang lain-lain lah. Pokoknya yang berbicara berbuat dosa, berbuat kejahatan, itu pintar menurut dunia. Makanya kata Alkitab, saya akan akhiri dengan ayat ini. Ini saya akhiri. Haleluya. Saya percaya jemaat KJK Overseas jadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas di dalam Tuhan. Amin. Jadi nggak mudah terkontaminasi apapun yang menentang firman Tuhan.
Kalau kita diajak untuk bermain-main shopping, hiburan-hiburan semata, menyamankan, mengenakkan daging, keinginan mata, sampai kita lupa beribadah, nggak mau tahu beribadah. Jangan mau, kalau mau terpengaruh berarti kita bodoh karena kita udah tahu firman. Kita nggak melakukannya berarti bodoh. Lebih bodoh dari mereka yang belum dengar firman. Masa kita rajin ibadah mau bisa terpengaruh dengan mereka. Apalagi karena pakai duit. Dia baik Kak Beni. Dia sering kasih aku HB uang. Tapi kontennya, isinya nggak dicermati. Bahwa konten yang diberikannya, isi pembicaraannya itu merusak hidupmu. Baik secara rohani maupun hubunganmu dengan pasanganmu, hubunganmu dengan sesamamu. Meskipun pakai duit jemaat, tapi kalau merusak hubunganmu dengan Tuhan dan sesama, saya mau katakan, meskipun dikasih kamu duit baik dia, isi kontennya lihat. Jangan terkontaminasi. Anda adalah orang cerdas. Haleluya, katakan amin. Anda orang cerdas. Saya senang dengan orang cerdas. Apalagi Tuhan, karena Tuhan yang berkata demikian. Dan karena Anda adalah segambar dan serupa dengan dia. Jadi pasti cerdas seperti Bapaknya di surga. Keren banget. Saya katakan sama istri saya, bukan karena sakit hati. Enggak, sedikit pun enggak ada. Saya bukan berpatokan pada omongan siapapun untuk kebenaran. Tapi saya firman Tuhan. Sekalipun pendeta. Saya nggak pegang omongan pendeta. Tapi firman yang disampaikan kebenaran itu yang saya pegang. Jadi buahnya. Dari buahnya engkau mengenal mereka. Kalau orang itu hidupnya membangun kerohanianmu. Membangun hubunganmu semakin lebih baik terhadap sesama, terhadap pasanganmu, atau siapapun. Dengarkan orang itu, baru tepat. Bukan karena duitnya, HB-nya. Bukan karena dia berpendidikan tinggi. Bukan karena dia pendeta atau pemuka agama. Anda pikir pemuka agama tidak ada yang menjerumuskan orang? Banyak. Merusak keharmonisasian negara. Anda bisa lihat sendiri. Di dalam gereja, Anda melihat antara pengurus dengan pengurus ikut-ikutan merusak hubungan satu dengan yang lain. Apa kita mau mendengar perkataan mereka? Tidak. Makanya Alkitab menjadikan kita bijak yang sempurna. Dari buahnya engkau mengenal mereka. Hebat bukan? Rumah tanggamu nggak akan mudah terprovokasi orang. Kau akan kuat. Istri saya diisu-isukan beberapa kali, banyak sekali. Istrimu sama om-om, istrimu sama ini, itu, segala macam. Saya tersenyum, karena saya bukan orang goblok. Saya tahu firman. Saya sudah dengar firman, perkataan dia, Sang Raja Maha Agung. Yang meskipun pendeta yang ngomong itu sama saya tidak percaya dengan pendeta itu. Kamu tuh penipu. Meskipun pendeta betul, saya bilang kamu penipu. Memang benar penipu. Karena dari buahnya, Yesus yang ngomong ke saya. Saya ikuti guru saya Maha Agung itu. Dan saya kenal siapa istri saya. Karena saya melihat buah istri saya. Ya saya tidak takut kemanapun dia pergi. Saya percaya istri saya. Karena saya lihat buahnya dia. Jadi saya lebih percaya istri saya. Karena ada buah kebenaran dalam dirinya. Jadi saya nggak mudah terpengaruh dengan omongan sekalipun pendeta. Pemuka agama siapapun.
Ketika saya menerapkan itu, saya cerdas, saya tidak bodoh. Benar kata Yesus. Matius 7 ayat berapa tadi? Ayat 16 sampai 20. Menjadi bijaksana. Haleluya. Orang yang melakukan firman sama dengan mereka adalah orang bijaksana. Mau rumah tangga Anda harmonis, serap firman sebanyak-banyaknya. Lakukan firman. Engkau sedang membangun rumah tanggamu di atas batu. Rumah tanggamu akan kokoh. Bukan karena duit, bukan karena kekurangan suami, kelemahan suami atau istri, tapi karena firman yang membuat rumah tanggamu kokoh. Ini fakta. Meskipun kita dalam tekanan berat, meskipun kita dalam aniaya, saya percaya mereka akan kuat. Ini janji Alkitab, firman Tuhan, Yesus yang ngomong. Engkau akan berdiri di atas gunung batu. Engkau sama dengan membangun rumahmu di atas gunung batu. Ketika banjir melanda, rumah itu tetap berdiri kokoh. Banjir itu bisa mengatasinya. Karena kita bersama Tuhan, kita melakukan firman-Nya, kita kuat. Terakhirnya belum sampai-sampai ya. Saya baca 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Perhatikan ini firman. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Jemaat, Tuhan sangat menyayangi kita semua. Yesus sangat mengasihi kita benar-benar. He is so very, very love us. Sangat mencintai kita, minta ampun cintanya dia sama kita. Agar kita menjadi orang yang berbahagia di bumi pun kita berbahagia. Bukan cuma di surga. Yesus memberikan kita kunci kebahagiaan sejati di bumi ini dan di surga. Yesus mau menularkan itu bagi kita. Wow. Saya kagum. Yang mau bahagia dengar firman terus, lakukan. Haleluya. Saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Seringkali kita, waktu kita nggak mengikuti perkataan orang, karena dia orang berpengaruh, baik di lingkungan sekitar, baik pemerintahan, baik di gereja, karena kita sungkan nggak mengikuti perkataan mereka, mau itu buruk kontennya, kita sungkanan, nggak mau menolak. Sungkan, dia Kak teman lamaku Kak, sungkan aku menolak Kak. Jadi kalau aku ibadah Kak, nanti aku diomongi mereka Kak. Ih, kamu udah ikut Kak Beni dan Kak Riri nih. Ih, aku malu Kak dengan omongan orang itu. Dia tuh teman lamaku. Jadi aku nggak mau ibadah Kak. Coba. Suatu kebodohan diikuti. Jemaat KJK Overseas itulah udah belajar firman. Ya ampun. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kalau konten siapapun jemaat, mau itu pendeta, pemuka agama, kalau itu merusak hubunganmu dengan Tuhan dan sesama, saya mau katakan, jauhi orang itu. Tutup telinga. Meskipun temanmu, sahabat karibmu, kalau merusak hubunganmu dengan Tuhan dan sesama, jangan dengarkan mereka. Jangan serap, hindari mereka. Jangan pikirkan sungkanmu. Tolak. Karena kita bisa ikut binasa gara-gara itu. Saya nggak mau. Saya akhiri.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan. Kekuatan pemberitaan Injil itu. Ketika kita dengar firman, kamu kuat. Mau pilih yang mana? Mau diajak teman dekatmu, sahabat karibmu, untuk menjauh dari Tuhan dan merusak hubungan sesama? Mau dengar itu? Lebih baik dengar Injil, menguatkanmu. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Coba Tuhan Yesus bilang, aku akan membinasakan orang-orang berhikmat. Hikmat dunia. Standar dunia. Hebat bukan? Mau berlindung pada dunia. Mau dengar hikmat dunia. Mau bersandar pada hikmat duniawi. Sementara Alkitab berkata, Yesus bilang, akan dimusnahkan hikmat orang-orang yang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Bijaksananya dunia ini, Tuhan akan binasakan. Bagaimana bisa merusak negara satu dengan negara terhadap negara lain? Itu bijaksana loh. Jangan bilang itu nggak bijaksana, hebat banget. Bisa negara dirongrong, diprovokatori. Itu orang bijaksana, berhikmat itu. Taktik-taktiknya hebat, strategi-strateginya hebat. Tapi Alkitab berkata, orang-orang bijaksana, orang-orang arif, orang-orang berhikmat dunia akan kulenyapkan. Artinya apa? Gak lama. Jadi hari ini kita yang cerdik, licik, mensiasati suami kita, pasangan kita, teman kita, sahabat kita, dengan strategi-strategi ampuh yang kita lakukan, tapi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Meskipun kita pintar, berhikmat, menyusun strategi kelicikan kita, saya mau katakan, itu sementara. Tidak lama itu akan lenyap, rapuh, tak punya kekuatan apa-apa. Jadi kita bertobat. Biarkan hikmat Tuhan yang menguasai kita. Jemaat tahu Musa? Di Alkitab, Musa adalah seorang yang dibesarkan di kerajaan Mesir. Dia orang yang sangat pintar, karena pada waktu itu pendidikan Mesir pendidikan tertinggi. Tapi waktu dia memimpin bangsa Israel, Musa jadi bodoh di hadapan Tuhan. Karena Musa tahu bahwa hikmat Allah, hikmat Tuhannya hikmat yang sempurna. Dia bilang begini sama Tuhan. Bahasa saya ya sehari-hari, yang mudah dimengerti. Tuhan, aku tak mau jalan kalau Engkau tidak besertaku. Kepintarannya secara ilmu pengetahuan dunia yang dia dapatkan secara umum. Dia coba bungkus itu dulu di hadapan Sang Maha Bijaksana yang dia tahu bahwa pemilik segala ilmu pengetahuan adalah Dia yang Maha Agung. Sumber dan segala hikmat dan pengetahuan. Jadi dia benar sekali sifatnya. Dia merasa bodoh di hadapan Tuhan. It's right. Itu betul. Mari kita menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Yang selalu minta hikmatnya. Ajari aku Tuhan. Bicaralah kepadaku. Pimpin aku Tuhan. Rumah tanggaku pimpin Tuhan. Pekerjaanku pimpin Tuhan. Jangan merasa sok pintar. Di hadapan Tuhan. Aku bisa kok semua. Jadi seperti Musa. Dia merasa bodoh di hadapan Tuhannya. Kalau engkau tidak beserta denganku, aku tidak mau berjalan. Kata Musa. Tidak mau aku. Kata orang Medan. Tak mau aku Tuhan. Kalau kau tak mau jalan sama aku. Tak mau aku.
Harus begitu kita. Aku punya duit, nggak perlu Tuhan. Aku pandai mengatur hidupku. Hei, Alkitab bilang nggak lama. Runtuh, roboh. Bagaikan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Begitu ada banjir, masalah hidup, runtuh rumahnya. Alkitab mau ditantang nggak mungkin. Mana buktinya? Saksikan aja orang di sekitar kita yang mengabaikan firman. Tapi kita berdoa buat mereka. Dan mereka datang kepada Tuhan. Saya lanjut baca saja. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Pemuka agama ini loh. Orang berhikmat dan ahli Taurat beda. Orang berhikmat itu orang yang pintar. Bukan cuma ahli Taurat juga orang pintar, tapi ini beda. Ini orang yang cendekiawan. Ya, seperti itu. Ya. Orang-orang bijaksana. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bodoh sekali kamu, licun. Terus kamu ibadah apa dapatmu? Kamu nggak tambah kaya. Iya, tapi aku jadi kaya. Batiniahku memiliki harta yang kekal. Pikiranku dilengkapi dengan pengetahuan firman. Dan aku akhirnya menjadi orang yang kuat menghadapi masalah. Itu kita bisa bicara. Kita diselamatkan karena percaya kita terhadap itu yang saya sampaikan tadi. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh karena kebodohan pemberitaan Injil. Kamu juga nggak tambah kaya, malah kurang. Kamu kasih persembahanmu. Dia tidak memahami. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kita belajar dari Yesus, maka engkau akan berhikmat. Hebat bukan? Karena hikmat Allah ada pada Yesus. Jadi ketika kita belajar dari Yesus, hikmat Allah ada pada kita. Sama. Hikmat Tuhan turun ke kita. Jadi sama. Serupa dan segambar dengan Dia. Sama. Dia punya hikmat, beliau punya hikmat, kita pun punya hikmat yang dari beliau. Sama. Keren bukan? Bagi mereka bodoh, tapi bagi Tuhan kita cerdas, kita berhikmat dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap dan saya menyatakan ini kiranya kita diberkati lewat firman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya ada satu lagu. Lagunya begini. Sebelum kita berdoa. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapanku, kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Yes, amin. Dalam segala jalanmu, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Ini luar biasa. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah
Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Amin, amin. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Mohon Gembala yang akan bawa kita dalam. Bapak, terima kasih untuk malam yang indah, yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mempersatukan kami di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bisa menikmatinya bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, yang memerintah di bumi dan di surga untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa berkumpul bersama-sama, walaupun kami terpisah secara ruang dan waktu, di jam yang berbeda, di waktu yang berbeda, di ruangan, di tempat kami masing-masing yang berbeda. Tapi Tuhan itu tidak menghalangi kami untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati cinta-Mu, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di beberapa negara, di Australia, di Amerika, dan beberapa negara lainnya mengikuti di YouTube saat ini bersama dengan kami. Tuhan, lawatan-Mu atas kami semuanya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, sehingga apa yang kami dengar malam ini Tuhan, tidak tercuri oleh pihak lain dari kuasa kegelapan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bersemayam di dalam hati kami, diri kami, pikiran kami berkuasa penuh dan bertata penuh di dalam hidup kami, sehingga semua firman yang kami dengar, semuanya menjadi rema yang kuat, yang menuntun kami, menghibur kami, memberikan kami jalan keluar di saat kami menghadapi jalan yang buntu. Dan ketika kami lemah, firman-Mu yang menguatkan kami. Ketika kami dalam kekeliruan, dalam kesalahan, firman-Mu yang meluruskan langkah kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang dahsyat, yang mengingatkan kami supaya kami tidak bodoh menjadi manusia yang suka-suka kami memakai hikmat dunia, kepintaran secara dunia. Tuhan, bukankah firman-Mu bilang kami harus serupa segambar dengan Engkau yang menciptakan kami, kami harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitaran kami, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang memberikan kami teladan penuh. Kami mau Tuhan, kami mau dalam nama Tuhan Yesus menjadi teladan, menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitaran kami. Tolong kami, mampukan kami ya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau cerdas, kami mau berhikmat di dalam Engkau. Di dalam Engkau sesuai dengan firman-Mu. Sekalipun dunia berkata kami bodoh, kami tidak apa-apa. Yang penting kami cerdas di hadapan-Mu, di dalam perkenanan-Mu. Tuhan, kami tidak mau serupa dengan dunia, tapi kami mau berubah oleh pembaharuan akal budi sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hikmat, kepintaran, kebijaksanaan Engkau taruh di dalam diri kami dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, kami mau berkomitmen bersama-sama. Kami mau Tuhan, di dalam Engkau, di dalam Engkau, di dalam Engkau, stay dalam hadirat-Mu apapun yang terjadi. Sekalipun godaan besar dalam pertemanan, di dalam hubungan kami dengan siapapun, kami tetap mau berpegang teguh dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya tanpa kecuali.
Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau berkati terus hidupnya. Pakai lebih dahsyat dan heran lagi di masa ke depan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu melalui pelayanan dari hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan. Banyak orang-orang yang dibawa kepada Tuhan bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Urapi terus dengan urapan yang baru, hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan yang dari Tuhan atas hamba-Mu. Berkati seluruh aspek hidupnya. Berkati terus dalam kesehatan, berkati dalam rumah tangga, dalam pelayanannya, apapun bentuk dari pelayanannya. Tuhan, biarlah hatinya seperti hati-Mu, karena Engkau taruh hati-Mu di dalam hamba-Mu. Pikiran yang seperti pikiran-Mu, bisa mengerti, memahami isi hati-Mu, dan semua orang yang berjumpa yang sudah Engkau pilih untuk bertemu dengan hamba-Mu dilayani. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami terus berdoa untuk pergumulan dari jemaat-Mu. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Engkau sang sumber jawaban. Tuhan, ketika jemaat-Mu memiliki Engkau, maka memiliki semuanya, memiliki segalanya yang Engkau miliki. Terima kasih Tuhan. Yang berbeban berat saat ini Tuhan, Kau sang sumber kelegaan, dan kami percaya ketika anak-Mu mengetuk pintu, maka Engkau bukakan dalam nama Yesus. Tuhan, hamba juga memberkati dari pergumulan beberapa jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha. Engkau tolong Tuhan, Engkau terlibat di dalam setiap apapun yang mereka rindukan. Engkau tolong mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh di dalam jemaat-Mu, di KJK Overseas, dimanapun mereka berada, Tiongkok dan beberapa negara lainnya, Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka satu persatu. Veronica yang saat ini terbaring, Tuhan, beberapa waktu ini hamba-Mu sedang berjuang dengan lambungnya. Engkau tolong anak-Mu, Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bapaknya Meiling yang beberapa waktu tergeletak, yang tidak berdaya, Tuhan, Engkau tolong. Hamba rindu pengenalan akan Engkau terjadi untuk orang tua ini dalam nama Yesus. Dan hamba teringat juga dengan Pastor Well yang di Kalbar, Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam hidupnya untuk menjadi saksi-Mu yang ajaib. Engkau tabib yang luar biasa, Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan, Engkau tolong anak-Mu ini dengan jamahan-Mu, dengan iman yang dia pegang, yaitu percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Tuhan, hamba menunggu kabar, telepon darinya bahwa dia sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Pastor Will sudah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami terus membawa pergumulan dari jemaat-Mu dan rumah tangga demi rumah tangga satu persatu. Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu KJK Overseas semuanya menjadi figur, menjadi teladan rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Diberkati di dalam keharmonisan, saling percaya, saling setia, saling melayani, suami ke istri, istri ke suami, saling berlomba-lomba memberi kebahagiaan, bukan menuntut kebahagiaan. Tuhan, biarlah berkat ini turun atas seluruh jemaat-Mu KJK Overseas, kami semua dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa untuk anak-anak dari mereka semuanya. Tuhan,
Mereka semua ada di tangan-Mu yang kudus. Masa depan yang indah di tangan-Mu. Lebih dari apapun yang Kau berikan, hamba minta anak-anak kami menjadi anak yang bertumbuh menyenangkan hati-Mu, selalu dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Berupa apapun itu, satu tanda bahwa mereka melakukan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk memiliki pengertian yang dari Tuhan sesuai firman-Mu. Terima kasih dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga berdoa untuk jam-jam ibadah ke depan, hari Rabu depan, hari Sabtu depan, dan Minggu depan. Tuhan, terus lawatan-Mu atas kami semuanya, Roh Kudus-Mu yang mengerjakannya, sehingga tidak ada kekosongan, semua yang beribadah mengenal Tuhan lebih lagi dan mengalami Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, tanah air di mana kami dilahirkan. Kami memberkati Presiden kami, Bapak Jokowi, wakil dan serta jajarannya, seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, dari tertinggi hingga terendah, Kau berikan hikmat pewahyuan, sehingga bisa mengemban tugas dengan sangat baik, menyelesaikan pekerjaan-Mu atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati terus visi misi dari pemerintahan ini yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati Indonesia, Indonesia dimenangkan Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Tiongkok, di mana jemaat-Mu saat ini tinggal Tuhan. Berkati di dalam pemerintahan di Tiongkok, di Cina, di beberapa negara dari jemaat-Mu yang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Tuhan, lawatan-Mu atas negara-negara di mana jemaat-Mu ada. Para pemimpin, presiden, semua yang terlibat di dalam pemerintahan. Engkau berkati, hikmat-Mu Engkau taruh atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Terima kasih untuk pandemi yang Kau izinkan, semua mendatangkan kebaikan. Satu perenungan besar bagi seluruh umat manusia di muka bumi, bahwa sehebat apapun yang dimiliki manusia, tidak ada tandingannya dengan Tuhan. Semua butuh Tuhan, semuanya butuh Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa dibanggakan apa yang dimiliki manusia di muka bumi. Sekaya apapun itu, Tuhan di atas segalanya. Biarlah seluruh manusia bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah selama 2 tahun lebih ini, 2 tahun setengah perenungan, selama pandemi ini, ekonomi terguncang, bahkan rumah tangga pun ikut terguncang. Tuhan, Engkau tolong. Biarlah kasih-Mu cukup bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Berjalan baik. Terima kasih untuk wifi yang lancar, listrik yang nyala tepat pas di jam mau ibadah. Dan sampai saat ini masih menyala dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan seringkali kami mati di saat selesai ibadah, selesai Zoom. Betapa Engkau menyertai jam-jam ibadah kami. Biarlah jemaat-Mu semakin haus dan rindu akan Engkau. Akan kebenaran firman-Mu. Betapa Engkau sendiri yang ada di pihak yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati dan menyertai kami.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih kedatangan dari keluarga di keluarga ini. Tuhan punya rencana buat keluarga ini. Saya percaya rancangan-Mu indah pada mereka. Amin. Kalaupun saat ini mereka menghadapi kehidupan proses yang Tuhan izinkan secara fisik atau daging tidak enak, Ya. tapi dengan keadaan ini mata Tuhan akan terlepas pada mereka. Amin. Saya percaya sesuatu yang terjadi ini mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Engkau. Ada banyak pelajaran pasti, perenungan-perenungan yang akan kita. Amin. Saya percaya itu. Teruslah Tuhan berbicara pada keluarga ini. Kau sangat mengasihi rumah tangga ini. Seluruh kebutuhannya Tuhan berkati. Jaga terus rumah tangga ini untuk tetap kuat, setia. Apapun yang mereka sedang dengar, hadapi saat-saat ini. Bapak juga saya bersyukur, terima kasih untuk kedatangan anak-Mu, Mbak Mundrika. Terima kasih Tuhan. Saya percaya juga anak-Mu ini sangat Engkau kasihi. Mundrika ada di hati-Mu ya Tuhan. Anak-anaknya ada di hati-Mu. Suaminya ada di hati. Tuhan, berkati rumah tangga ini. Tolong Tuhan. Mereka merasakan kasih-Mu apa. Amin. Merasakan ada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Memenuhi kekosongan hati mereka. Amin. Tuhan, ini yang kurindukan. Bahwa Engkau benar-benar nyata, Tuhan Yesus. Bapa di surga, aku memanggil Engkau Bapa. Kami anak-Mu. Ini kerinduanku. Mulai saat ini Tuhan jamah Pak Mundrika. Suami. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan pribadi-Mu atas ini. Mereka adalah milik-Mu juga. Kami membawa mereka di hadapan Rajaku, Yesus Kristus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu melingkupi rumah tangga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di ibadah-ibadah selanjutnya kami rindu mereka ikut hadir. Di hadirat-Mu firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sedang jemaat Tuhan. Kita angkat tangan. Kita terima berkat daripada Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, Amin. diberkati keturunan-keturunan, diberkati kandunganmu, diberkati semua pekerjaan. Apa saja yang engkau perbuat dijadikannya berhasil. Karena Tuhan menyertai engkau dan karena engkau mengasihi. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, katakan. Amin. Amin. Ya.